Halo anak-anak cerdas, hari ini di pelajaran bahasa Indonesia kita akan belajar topik yang penting, yaitu mengenal tanda baca. Nah, tanda baca apa saja ya yang akan kita pelajari hari ini? Ada tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan juga tanda seru. Oke, kita mulai ya. Anak-anak, sebelum kita berkenalan dengan macam-macam tanda baca, ada yang tahu tidak apa itu tanda baca? Ada yang tahu? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, tanda baca itu adalah simbol khusus yang kita tuliskan di dalam kalimat. Apa? Tanda baca adalah simbol khusus yang kita tuliskan di dalam kalimat. Coba bayangkan kalau kita membaca cerita itu tanpa ada tanda baca sama sekali ya. Pastinya kita apa? Kita akan bingung kapan harus berhenti dan juga bagaimana membaca nadanya. Jadi tanda baca ini itu berfungsi sebagai petunjuk saat kita membaca dan menulis. Agar apa? Ya agar tulisan kita rapi dan juga mudah dipahami oleh orang lain. Gitu. Jadi tanda baca apa tadi? Tanda baca adalah simbol khusus yang kita tuliskan di dalam kalimat. Nah, tanda baca pertama yang paling sering kita temui itu adalah tanda titik. Nah, tanda titik itu bentuknya bisa dilihat di layar ini. Bentuknya itu kecil seperti bulatan di bawah. Tanda titik itu diletakkan di paling akhir kalimat berita atau kalimat pernyataan biasa. Nah, artinya apa? Artinya bahwa kalimat tersebut itu sudah selesai. Coba perhatikan contoh ini. Budi membaca buku cerita. Nah, di ujung kalimat tersebut itu ada tanda titiknya. Nah, kemudian yang kedua, ibu memasak nasi di dapur. Nah, di akhirnya itu juga diberi tanda titik. Ingat ya anak-anak, kalau kalimat biasa sudah selesai, jangan lupa diberi tanda titik. Tanda baca kedua itu adalah tanda koma. Tanda koma itu bentuknya seperti titik yang punya ekor kecil di bawah. Ini bentuknya ini loh. Nah, yang ini loh. Nah, yang itu. Jadi bentuknya itu seperti titik yang punya ekor kecil di bawah. Nah, tanda koma itu punya dua kegunaan utama. Pertama, untuk memisahkan rincian barang. Contoh, Ani membeli apel, koma, jeruk, koma, dan mangga, titik. Nah, yang kedua, sebagai petunjuk untuk berhenti sejenak atau jeda saat kita membaca kalimat yang agak panjang. Jadi pas membaca, napas kita berhenti sebentar di tanda koma, lalu lanjut lagi membacanya. Contoh nih, Ani membeli apel, jeruk, dan mangga. Nah, itu contoh membaca yang benar karena di situ ada tanda komanya. Bukan seperti ini membacanya. Ani membeli apel, jeruk, dan mangga. Nah, itu kan kalau didengar orang pun, orang yang mendengarnya akan kesulitan memahami.
Berbeda jika kita membacanya sesuai dengan kaidahnya. Di situ ada tanda koma, jadi kita harus berhenti sejenak atau jeda. Nah, ini yang benar. Ani membeli apel, jeruk, dan mangga. Nah, lebih enak yang mana? Pasti lebih enak yang ini tadi. Nah, sekarang tanda baca ketiga, yaitu tanda tanya. Bentuknya itu melengkung dan ada titik di bawahnya. Tanda tanya ini khusus digunakan jika membuat kalimat tanya atau menanyakan sesuatu kepada orang lain. Nah, biasanya kalimat tanya itu diawali kata tanya seperti siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, atau bagaimana. Nah, contohnya ini, siapa namamu? Nah, di akhir kalimatnya itu wajib pakai tanda tanya. Di mana rumah Edo? Nah, atau kapan kita pergi liburan? Nah, nadanya juga sedikit naik di akhir kalimat. Nah, di mana rumah Edo? Nah, seperti itu. Jadi tanda tanya itu digunakan jika kita membuat kalimat tanya atau menanyakan sesuatu kepada orang lain. Nah, bentuknya tanda tanya itu yang ini. Nah, jadi bentuknya itu melengkung dan ada titik di bawahnya. Itu tanda tanya. Kemudian ini yang keempat ya. Keempat itu tanda seru. Nah, bentuknya itu tegak lurus seperti garis berdiri dengan titik di bawahnya. Nah, yang ini loh. Nah, yang ini. Nah, itu. Jadi bentuknya seperti itu. Bentuknya tegak lurus seperti garis yang berdiri dengan titik di bawahnya. Itu tanda seru. Nah, tanda seru itu digunakan untuk kalimat perintah. Kalimat larangan juga bisa, ajakan bisa, atau juga ketika kita ingin mengungkapkan perasaan kagum atau kaget. Nah, mari kita lihat contohnya ini di bawah ini. Perintah. Nah, yang perintah, buka pintunya. Nah, itu ada tanda serunya. Kalau yang larangan, jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu juga sama, di akhir kalimatnya ada tanda serunya. Kemudian ada ungkapan kagum. Nah, wah, bagus sekali. Nah, itu juga sama, harus dikasih tanda seru di akhir kalimatnya. Saat membaca kalimat bertanda seru itu intonasi suaranya kita harus lebih tegas atau bersemangat. Nah, buka pintunya. Nah, buka pintunya. Nah, jangan buang sampah sembarangan. Nah, wah, bagus sekali. Nah, itu terkait tanda seru. Jadi ingat, tanda seru itu digunakan untuk kalimat perintah, larangan, ajakan, atau ketika kita mengungkapkan perasaan kagum atau kaget. Nah, seperti itu. Nah, mari kita ingat kembali tanda baca yang sudah kita pelajari tadi. Nah, tanda titik. Tanda titik yang ini. Nah, yang ini itu. Tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri kalimat biasa. Kalau tanda koma, ya, tanda koma itu untuk jeda membaca dan merinci banyak benda. Kemudian tanda tanya itu untuk menanyakan sesuatu. Kemudian yang terakhir ini ada tanda seru. Tanda seru itu untuk perintah, larangan, dan kalimat bersemangat. Nah, gampang diingat kan? Jadi ada 4 tanda yang kita pelajari.
hari ini, yaitu ada titik, koma, tanya, dan juga seru. Nah, ini ada tips pintar mengingat tanda baca. Nah, supaya makin paham dan juga mudah untuk diingat, tanda titik. Tanda titik itu bagaikan lampu merah. Yaitu artinya apa? Tempat kita berhenti total di akhir kalimat. Kalau tanda koma itu bagaikan lampu kuning. Kalau lampu kuning itu kita berhenti sejenak lalu lanjut membaca. Kalau tanda tanya itu dipakai setiap ada kata tanya. Kata tanya itu apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, kemudian bagaimana. Nah, itu pasti harus ada tanda tanyanya. Kemudian yang terakhir itu tanda seru. Tanda seru itu dipakai jika kalimatnya dibaca dengan nada tegas atau dengan perasaan kuat. Gitu anak-anak, terkait dengan tanda baca. Jika ada pertanyaan silakan nanti ditulis di buku tulis, kemudian disampaikan ke Pak Har ketika masuk sekolah, seperti itu. Jadi nanti kita bahas bersama-sama di kelas. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat belajar.